أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Suatu hari seorang sahabat mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma wa ardhah pernah mendengarkan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dituliskan oleh seorang ulama besar, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalukum wa mathalul ladina utul kitabain." Perumpamaan kalian umatku ini jika dibandingkan dengan perumpamaan umat dua pemilik kitab suci dari Allah, kitab Taurat dan kitab Injil. Kamathali rajulin istajara ujara'a, sama bagaikan seorang yang mencari orang lain untuk bisa bekerja kepadanya. Faqala, maka laki-laki ini berkata, "Man ya'malu li min ghudwata ila nisfin nahar ala qiratin." Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai tengah hari untuk dibalaskan upahnya satu qirat. Fa'amilatil Yahud, maka bangsa Yahudi menyambut panggilan ini, mereka yang bekerja. Wa qala, kemudian laki-laki ini berkata kembali, "Man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil 'ashr ala qiratin." Siapa pula yang mau bekerja untukku dari siang hari sampai waktu asar agar dibayarkan upahnya satu qirat. Fa'amilatin Nasara, orang Nasrani mengiyakan tawaran ini. Thumma qala, kemudian laki-laki itu berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'malu li min salatil 'ashr ila an taghiba asy-syamsu 'ala qiratain." Siapa yang mau bekerja untukku dari sore, dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari, dibayarkan upahnya 2 qirat. Faghadibatil Yahud wan Nasara, Yahudi Nasrani yang sudah mengiyakan dua permintaan awal tadi marah. Apa sebab malana? Apa alasan? Aktsaru a'malan, kami yang banyak kerjanya, wa aqallu 'ata'an, sementara paling sedikit ganjarannya. Faqal, laki-laki yang meminta tadi ini berkata, "Hal naqasukum min haqqikum syai'a?" Adakah hak kalian yang aku kurangi? Kata laki-laki itu. Qalu la, mereka mengatakan tidak. Fadzalika fadli, laki-laki itu menjawab protes mereka, itulah keutamaanku, itulah kemurahan hatiku. Utihi man asya, aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, beginilah cara Allah memuliakan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Muwatta, Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik ibn Anas pernah menukilkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah uri a'mar an-nas qablahu. Sesungguhnya Rasulullah diperlihatkan Allah umur-umur umat manusia sebelum umatnya. Falamma ra'ahu, ketika Rasulullah melihat umur umat-umat terdahulu sebelum kita, faka'annahu taqasara an umri ummatihi, seakan-akan Nabi merasa umur kita ini kurang. Allah sampaikan dalam Al-Quran, walaqad arsalna nu'an ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama. Allah utus Nuh alaihissalam dan hidup bersama kaumnya 950 tahun lamanya. Sementara kita Nabi sampaikan, inna a'mara ummati
ummati, sesungguhnya umur umat-umatku itu ma baina 60 ila 70, hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalika, dan hanya segelintir orang yang lewat dari batasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita umat terakhir, walaupun kita umat terkecil, walaupun kita umat yang datang di belakangan, tapi kemuliaan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memuliakan kita? Faddala al-waqti bainal awqat. Allah muliakan beberapa waktu di antara waktu-waktu yang lainnya. Karena kalau andai tanpa kemuliaan ini, bagaimana mungkin kita akan menyamai amalan dan ganjaran pahala orang-orang yang hidup jauh sebelum kita, orang-orang yang hidup jauh lebih dahulu daripada kita, hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau bukan karena kemuliaan Allah ini, mustahil kita mendapatkan keutamaan ini. Maka dari 24 jam sehari semalam, ada beberapa saat, ada beberapa waktu yang kalau andai sempat kita beramal di waktu itu, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya. Allah turun dengan ampunannya, Allah turun dengan rahmatnya, Allah turun dengan maghfirah dan karunia-Nya ila samai dunya, ke langit dunia, kulla lailatin, tiap malam, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam. 24 jam yang kita jalani sehari semalam, sama udaranya, sama cuacanya, tapi keberkahan Allah berbeda dari waktu ke waktu yang lain. Dari 12 bulan yang Allah telah tetapkan kepada kita, ada 1 bulan yang kemuliaannya keluar dari lisan yang tak pernah berdusta, lisan yang tak pernah berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tak pernah keluar dari lidahnya melainkan wahyu dari Allah. Apa bulan itu? Itulah bulan yang ketika ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, tak pernah aku tengok engkau berpuasa sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulu 'anha katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya, antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan itu turfa'ul a'malu ila Allah, padahal di bulan itu segala amal disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, dan aku suka ketika amalku ini diperlihatkan kepada Allah dan saya dalam keadaan sedang berpuasa. Banyak di antara kita memuliakan Rajab karena Rajab bulan haram. Banyak di antara kita sanggup memuliakan Ramadan karena Ramadan ada puasa di dalamnya, ada Lailatul Qadar di dalamnya. Tapi hanya sedikit dari kita yang mau memuliakan Sya'ban, dan bahkan banyak yang lalai seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita tak sadar bahwa hari ini dia hidup, hari ini dia bernafas, berada di bulan yang dinantikan oleh para sahabat dan para kaum salafus salih. Hari ini mereka sedang hidup di bulan dan hari yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Hari ini mereka hidup di bulan yang Allah titipkan di dalamnya, yang Nabi sampaikan dalam hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, la yattali'u, memberikan perhatian khusus, memberikan keutamaan khusus fi lailatin min nisfi Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampunkan semua makhluknya, illa li musyrikin aw musyahid, kecuali yang menduakan Allah dan yang tak mau menyambung hubungan dari silaturahim. Siang ini kita sedang bernafas, tidak di sembarang bulan, tidak di sembarang hari. Mungkin rasanya sama, mungkin cuacanya sama, oksigennya sama, tapi kita sedang bernafas di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih Allah biarkan kita hidup, masih Allah biarkan kita berjalan. Padahal kalau kita bandingkan dengan keluarga yang lain,
sahabat yang lain ada rasa-rasanya yang lebih utama mendapatkan nikmat hidup ini, tapi Allah masih biarkan kita hidup, tapi Allah masih biarkan kita bernafas. Allah ingin tahu seperti apa kita mau memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu, maka manfaatkanlah umur. Wa qul i'malu, beramallah. Wa qul i'malu, beribadahlah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah yang akan menilai, Nabi yang akan mempersaksikan, dan orang-orang beriman bagaimana kita mempertanggungjawabkan umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma rasanya, bukan dikatakan orang yang merugi, bukan dikatakan orang yang tak beruntung, yang menjual barang dagangannya di bawah harga modalnya. Tapi orang yang rugi, yang sebenar-benar rugi, adalah orang yang tidak sadar bahwa dia punya barang berharga dan barang itu layak untuk diperjualbelikan. Orang yang rugi bukan orang yang berdosa kemudian dia menyesali dosanya, tapi orang yang rugi adalah orang yang tak sadar bahwa dia punya kesempatan tapi melalaikan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada jutaan manusia, ada miliaran manusia sama dari malam menutup mata dengan kita, tapi tidak semua itu pula yang kembali membuka mata di harinya. Ada di antara jutaan manusia yang berharap bisa hidup di bulan Sya'ban ini, bisa bernafas di bulan Sya'ban ini. Umur ada, tapi kesehatan tidak ada. Sehat ada, tapi hidayah tidak ada. Maka yang Allah berikan kepada kita pada siang ini, masih dibiarkan kita hidup di bulan mulia ini, Allah masih ingin kita berada di dalam kebaikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sampaikan dalam Al-Quran menceritakan bagaimana penyesalan mereka yang melalaikan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tak sadar sedang hidup di bulan mulia ini. Rabbana absarna, ya Allah, mata kami sudah menengok. Ya Allah, mata kami sudah memandang. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab-Mu, ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apalah daya mata sudah Allah tutup, apalah daya telinga sudah Allah nonaktifkan, apalah daya ruh sudah Allah cabut. Percuma penyesalan di saat itu, karena penyesalan di saat itu tidak akan digubris Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau andai khutbah singkat ini masuk telinga kanan, tak singgah di kepala, terlebih di hati, hanya keluar ke telinga kiri, andai kematian saudara, kali kerabat, sahabat kita tak juga menjadikan pelajaran kepada kita, andai kehidupan tidak memberikan pelajaran kepada kita, masih tetap lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tetap alfa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak sadar bahwa dia sedang hidup di bulan mulia ini. Fa'illam tastahi fasna' ma syi'. Kalau tak ada lagi rasa malu di hadapan Allah, fasna' ma syi', maka lakukan apa yang engkau inginkan, kerjakan apa yang mau engkau kerjakan, karena sesungguhnya setiap pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم